Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu ekonomi teknik, Bapak Insinyur Mustain Zamheri. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai modal investasi dengan anggota yang ditampilkan di monitor sebagai berikut. Mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pembahasannya. Betul. Baiklah, di sini saya selaku sebagai pemateri satu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum sebuah pabrik dapat dibangun dan dioperasikan, sejumlah uang dengan jumlah yang besar harus dianggarkan untuk pengadaan lahan, membeli dan memasang mesin-mesin dan semua peralatan yang diperlukan, sampai pabrik berdiri dan siap untuk dioperasikan. Lengkap dengan pemipaan, alat-alat pengontrol, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang diperlukan. Sebagai tambahan juga harus disediakan dana untuk pembayaran biaya-biaya dalam pengoperasian pabrik, modal investasi untuk pendirian pabrik dan penyediaan fasilitas serta cadangan sehingga pabrik siap untuk dioperasikan disebut sebagai modal total yang terdiri atas modal tetap dan modal kerja. Modal investasi secara terperinci dibahas pada bab ini. Komposisi modal investasi modal. Modal investasi atau capital investment adalah modal yang diperlukan untuk pembelian peralatan, pemasangan peralatan, dan pembangunan fasilitas-fasilitas produksi, beserta fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan sehingga suatu usaha atau pabrik dapat beroperasi. Ada jenis modal yang menjadi komposisi modal investasi, yaitu modal tetap. Komposisi modal investasi modal atau fixed capital dan modal kerja atau working capital. Modal tetap menyatakan investasi yang digunakan untuk penyiapan alat-alat produksi dan fasilitas-fasilitas pembantu atau pendukung di pabrik. Sedangkan modal kerja adalah modal yang diperlukan untuk penyiapan fasilitas dan cadangan yang diperlukan sehingga pabrik dapat beroperasi dengan lancar. Jumlah dari modal tetap dan modal kerja disebut dengan modal investasi total. Perhitungan modal investasi ditunjukkan pada gambar berikut. Komposisi modal investasi. Modal tetap ditambah dengan modal kerja dan hasilnya adalah modal total. Modal tetap. Modal tetap porsi modal tetap dalam pembangunan suatu pabrik pada umumnya adalah 85-90% dari modal total. Modal tetap dapat juga didefinisikan sebagai biaya keseluruhan dari instasi alat-alat proses, bangunan-bangunan alat-alat bantu, dan kegiatan rekayasa yang terlibat dalam pendirian sebuah pabrik baru. Bagian dari perincian modal tetap dan bagian-bagian utamanya ditunjukkan pada tabel 6.2. Bagian utama dari modal tetap adalah biaya fisik dan pabrik atau physical plant cost, yang merupakan jumlah dari semua peralatan, material, dan pengeluaran pengeluaran untuk tenaga kerja yang terjadi pada proses pemasangan peralatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas pabrik. PPC ditambah dengan biaya-biaya untuk teknik dan konstruksi menjadi direct plant cost. Lalu DPC ditambah dengan upah atau biaya untuk kontraktor dan biaya-biaya tak terduga menjadi modal tetap. Berikut adalah gambar tabel 6.2 perhitungan perkiraan modal tetap, yaitu harga peralatan, pemasangan peralatan, pemipaan, instrumentasi dan kontrol, isolasi, peralatan dan instalasi listrik, bangunan, tanah, dan perbaikannya, serta utilitas. Dan hasilnya adalah physical plant cost, PPC. Selanjutnya, teknik dan konstruksi
yaitu direct from cost. Lalu ada upah biaya kontraktor ditambah dengan biaya tak terduga, yaitu sebagai modal tetap. Pasal lihat, sudah, sudah. Sampai modal tetap yang ini kan, yang gambar tadi kan? Iya, gambar nanti. Iya, yang ini kan? Mm-mm. Cuma. Baiklah, lalu kita lanjut pada perhitungan modal tetap. Cara satu, pada cara ini, komponen-komponen dalam PPC dihitung secara terperinci, lalu PPC diambil sebagai dasar atau basis. Kemudian, nilai teknik dan konstruksi ditentukan berdasarkan persentase dari PPC. PPC dijumlahkan dengan teknik dan konstruksi membentuk DPC. Lalu, nilai upah kontraktor dan biaya-biaya tak terduga ditentukan besarnya berdasarkan persentase terhadap DPC. DPC ditambah dengan upah kontraktor dan biaya tak terduga membentuk modal tetap atau FC. Perhitungan FC dengan cara satu ini dapat ditunjukkan pada tabel 6.3. Pada perhitungan ini sama saja dengan perhitungan sebelumnya, namun terdapat beberapa catatan. Yang pertama, diperkirakan nilainya dengan persentase terhadap harga peralatan. Yang kedua, diperkirakan nilainya dengan persentase terhadap PPC. Yang ketiga, diperkirakan nilainya dengan persentase terhadap DPC. Lalu kita lanjut pada teknik dan konstruksi. Biaya teknik dan konstruksi atau engineering and construction meliputi biaya desain atau perancangan, rekayasa, supervisor lapangan, konstruksi sementara, dan inspeksi atau pemeriksaan. Secara umum, biaya-biaya tersebut diperkirakan dengan mempersentasekannya terhadap PPC. Biaya teknik dan konstruksi pada umumnya, jika dipersentasekan terhadap PPC, dapat ditunjukkan pada tabel 6.4. Lalu terdapat upah atau biaya kontraktor upah. Kontraktor atau contractor fee tergantung pada ukuran, kerumitan, dan lokasi pabrik. Besarnya upah atau biaya kontraktor diperkirakan tidak tidak sampai 40% dari DPC. Lalu ada biaya tak terduga. Biaya tak terduga atau kontingensi dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh atau pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa diramalkan. Sedikit perubahan proses, perubahan harga, dan perkiraan adanya kesalahan-kesalahan. Lalu ada cara dua, yaitu perhitungan modal tetap. Dengan cara ini, cara pertama dilakukan dengan menghitung secara terperinci seluruh harga atau biaya pembelian peralatan. Kemudian, semua komponen dari PPC diperkirakan dengan mempersentasekan terhadap harga peralatan tersebut. Teknik dan konstruksi diestimasi dengan mempersentasekan terhadap PPC. Upah kontraktor serta biaya tak terduga diperkirakan dengan mempersentasekan terhadap DPC. Dengan demikian, FC dapat ditentukan harganya. Perhitungan FC dengan cara dua ini ditunjukkan pada tabel 6.6. Iya, cara tiga.
Sudah berapa? Ingat sudah. Aku udah sampai 1:17. Kalau kamu masih nanti. Oke. Oke, Kalau lihat sih, langsung ngomong deh. itu dulu. Pasang. Oke, ini. Terus. Gimana? Klik. Kayaknya terlalu rapat ya sih. Mana ini? Ke atas? Enggak. Letakkan ke atas. Nah, nah, ini ada. Nah, itu. Zoom ini. Iya. Ini, filenya gimana? Tekan. Enggak. Langsung deh. Oke. Langsung. Baik, selanjutnya cara tiga. Dengan cara tiga ini dilakukan dengan mengalihkan seluruh harga pembelian peralatan pabrik dengan modal tetap FC dari suatu pabrik dapat diperkirakan nilainya. Salah satu dari tiga faktor yang dikemukakan oleh Lang. Secara dapat dituliskan dengan persamaan 6.1 Aries Newton 1995. IR sama dengan L dengan LR, modal tetap, sama dengan harga pembelian perolahan, L adalah faktor Lang. Lalu selanjutnya, teknik dan konstruksi. Di cara 4 ini, amonia, stiren, penghilangan perkiraan, modal tetap dengan cara 4 ini menggunakan mengacu pada mola tetap dari suatu pabrik dengan proses yang sama, maaf, tetapi mempunyai kapasitas kapasitas produksi yang berbeda. Estimasi modal tetap dengan cara 4 ini secara matematis dirumuskan sebagai berikut menurut Aries dan Newton 1995, IFB sama dengan IFA, R plus R MB per RMA 0,7. Dengan keterangan RMA adalah kapasitas produksi bulanan pabrik A, sedangkan RMB kapasitas produksi bulanan pabrik B. Lalu, IRA adalah modal tetap pabrik A, dan selanjutnya IRB modal tetap pabrik B. Selanjutnya, jadi bila I dan R diketahui maka I untuk pabrik dengan kapasitas produksi bulanan sebesar R dapat dihitung, maka 0,7 untuk persamaan MB di atas dapat berubah tergantung pada proses dan atau keadaan pabriknya. Nah, jadi secara umum perubahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pabrik dengan proses kimia secara umum, pangkat tersebut adalah 0,7 seperti ditunjukkan pada persamaan di atas. Yang kedua, pabrik dengan instalasi yang sangat kecil atau proses dengan kondisi suhu atau tekanan ekstrim. Pangkat tersebut menjadi 0,3 dan sampai dengan 0,5. Tiga, pabrik-pabrik dengan peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan melalui perbanyakan unit dan bukan dengan perbesaran ukuran unit, ala pangkat tersebut menjadi 0,8. Next, dan cara 5, modal tetap persatuan kapasitas produksi tahunan untuk pabrik-pabrik yang telah banyak dipublikasikan. Rumusnya sebagai berikut, IF sama dengan I, IFRA dengan keterangan IF adalah modal tetap, selanjutnya IR adalah modal tetap persatuan produksi per tahun, dan terakhir RA adalah kapasitas produksi per tahun. Selanjutnya, cara 6. Perkiraan yang sangat umum untuk menilai suatu proposal pendirian pabrik menarik atau tidak secara ekonomi adalah bahwa $1 51 $1 dari modal investasi akan menghasilkan $1 dari nilai penjualan tahunan. Nisbah atau perbandingan antara nilai penjualan per tahun dengan modal investasi tersebut, turnover rasio, biaya modal tetap dapat diperkirakan dengan mengalihkan nilai unit penjualan dengan kapasitas produksi tahunan dan membaginya dengan turnover rasio tadi. Lalu seperti dinyatakan dalam persamaan 6.4 berikut Aries dan Newton 1955. IF sama dengan SRA per T. Dengan keterangan IF adalah modal tetap, S nilai penjualan persatuan produksi, RA adalah kapasitas produksi tahunan, dan terakhir T adalah turnover rasio.
Melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Opi Wijaya, yang itu mengenai modal impentansi. Selanjutnya yaitu mengenai modal kerja dan cara perhitungannya. Modal kerja itu didefinisikan sebagai dana yang diperlukan untuk pelaksanaan bisnis secara normal. Definisi lain menyatakan bahwa modal kerja adalah modal yang dibutuhkan dalam pembiayaan segala aktivitas agar usaha terlaksana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Secara umum, pengertian modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi suatu perusahaan. Besaran modal itu secara umum berkisar antara 10 sampai 15% dari modal tetap atau 25% dari nilai penjualan produk per tahun. Panthers atau Tim Hortons 1991 itu menyatakan bahwa kebanyakan pabrik khususnya kimia memerlukan modal kerja awal antara 10 sampai 20% dari modal investasi total. Untuk pabrik yang memproduksi barang kebutuhan musiman, maka besaran modal kerja bisa naik sampai 50%, bahkan lebih karena besaran cadangan atau inventory yang harus dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Komponen dari modal kerja ditunjukkan pada tabel 6.11 di bawah ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah cadangan bahan baku. Diperlukan ketersediaan atau cadangan bahan baku untuk menjamin kelancaran produksi dari sebuah pabrik. Persediaan bahan baku untuk produksi ditentukan oleh kecepatan penggunaan, harga, ketersediaan, sumber, dan persyaratan penyimpanan. Sebagai perkiraan, biaya cadangan bahan baku di suatu pabrik disediakan sebesar biaya untuk keperluan produksi selama 1 bulan. Lalu ada namanya produk inventory. Produk inventory itu jumlah biaya produk yang harus disediakan sangat tergantung pada jenis produk. Beberapa jenis produk diproduksi dengan kontin tetapi dijual secara musiman. Beberapa produk mungkin tidak tahan jika disimpan dalam waktu yang lama atau tidak stabil atau memerlukan fasilitas penyimpanan khusus untuk menjaga kualitas produk. Jika tidak ada yang cukup, biaya produk inventory dapat dianggap sama dengan biaya untuk 1 bulan produksi. Lalu, extendi kredit. Extendi kredit adalah biaya yang untuk pembayaran pengiriman barang ke pelanggan. Biaya ini diperkirakan sebesar harga jual untuk 1 bulan produksi atau 2 kali lipat dari biaya produksi. Nah, di sini ada available cash atau uang tunai yang disediakan untuk pembayaran bulanan, biaya operasi pabrik meliputi pembayaran gaji atau upah pegawai dan untuk pembayaran jasa-jasa serta pembelian bahan baku. Available cash atau uang tunai ini diperkirakan sebesar biaya produksi untuk 1 bulan. Secara matematis, besarannya modal kerja dapat diperkirakan dengan persamaan 6.5 berikut menurut Aries dan Newton 1955. Nah, cara menghitungnya adalah dengan rumus IW sama dengan RW M ditambah 4M ditambah 0,5 MQ, di mana untuk IW itu modal kerja, RM itu kapasitas produksi bulanan, M itu harga bahan baku per satuan produksi, Q siklus produksi bulan, dan M itu harga atau biaya pembuatan per satuan produk. Jadi modal kerja kebanyakan khususnya untuk industri kimia berkisaran 10-20% dari modal total. Pada pabrik-pabrik yang memproduksi bahan kebutuhan musiman, persentasi tersebut bisa naik menjadi 50% atau lebih karena besaran inventory yang harus dipertahankan untuk periode waktu tertentu. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.